Ya, kali ini kita sudah bersama dengan narasumber dengan Mbah Tarsan ya tadi. Mbah Tarsan atau Mbah Iwandi ya. Mbah Iwandi. Nah, kayaknya Pak Arab takon Pak. Bapaknya asli kayaknya ya Pak ya? Asli. Oh, dheweke kepengen ngerti Pak ceritanya Istana Dhuwur ke kepriwe sih Pak? Ya, biyen aku ki ora nggih nek ngomongin sak bener ora mincerek. Jadi Mbah Majusa ngendika jare sing neng kono ki biyen ki jenengane Mbah Mangun Suwarno. Ya wonge bukan dia ora ngerti wong jaman biyen kowe dadi mertapan neng kono. Dadi lah kowe ajudane utawa bendereke kowe nunggu nang ngisor munggah neng kayu ning wong mertapa kan ya wektune pirang dina pirang bulan ki ora ngerti. Dadi dheweke nunggu nang kono ngasih ninggal dunya. Nang kayu, menek nang kayu. Nah, nang kono bareng Mbah Mangun Suwarno ki sing wis putus golek mertapa medun. Nah, ndeleng ajudane kowe wis semangsang ning kono, nang kono jarene raga semangsang. Nah, diajak yo sayo bali. Ngono. Lah kowe terus urip melu bali, melu ndareke Mbah Mangun Suwarno kowe. Nah, ngono kowe asale mbuh kang ndi, buat tujuan arep ngopo ki enggak ngerti. Aku enggak ngerti, iya. Mbah Majusa ki ngendikane ngono kuwi biyen, ya mbok bener mbok ora, aku ki ming jerek ngono kuwi. Juga kan sing nang kuwi kan raga semangsa iki dadi apa kuburan ya, Mbah? Kuburan. Biyene berarti urung kuburan. Nek biyen urung kuburan, ning nang kono dadi kuburan, diarani kuburan raga semangsa. Ki ragane ki semangsa nang kono biyen. Nang wit lah. Nang wit lah. Ngono kuwi. Dadi saiki keciluke jenengane raga semangsang. Ya asale ngono kuwi sejarah ya. Kuwi nang kuburan ana sering diwedeni ora sih, Pak? Jare wong sing weruh nek aku sing urung tau diwedeni. Jare nek sing liwat ngono kadang-kadang diwedeni eneng sing diwedeni angin. Kuwi ya eneng. Eneng sing sawijine wong ojek tau diwedeni keranda ya eneng. Keranda digotong. Dadi ngasih wong gombong ki jare balik ngojek kono ana keranda mlaku dhek bali bening kasih turun nang Kalibati jarek kuwi aku yo kabar wong. Nah, aku sing keri-keri dhewek aku tahu ngerteni juga wong Glontor kuwi terus tuku gedele ning balike bengi lah nang kono ora wani jare takoni lha kepiye gedene maku dipatiri wong anu teng mriku hari kuburan mboten wani. Nah, ngasih tak batiri tak aku bali numpak mobil tak kancani kowe balik dapet ngurus nang pinggir kalen kae pinggir MTS aku medun dheweke terus bali nang Glontor matur nuwun Mbah aku lho dikancani ngono kuwi. Berarti liya-liyane soranana ya, Mbak? Ora aku ora ngerti. Oke. Ya wis kaya kowe bayang baksonya, Mbak. Iya. Pamit berarti, Pak. Iya. Ya mungkin cuma segitu aja ya ceritanya dari Mbak Iwandi atau Mbah Tarsan. Iya. Iya. Mungkin cukup dari wawancara kita ya. Mungkin seperti itu apa adanya. Semoga kita bisa pecahkan nanti seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kuda Ratu Channel pastinya. Ya, di sini saya Saifuddin, perkenal lagi. Iya betul. Saya Restu Wahyu. Dan saya Mas Wira. Nah, di sini Mas Wira tampilannya rada beda gitu. Bikin jambul ikut-ikut saya. Iya, ini kayaknya lagi tren 2020 nih, rambutnya jambul-jambul kayak jago. Enggak, kita di mana ini? Oh, kita di Istana Dhuwur. Istana Nah, Dhuwur. Istana Dhuwur ini kalau bahasa Indonesianya itu Dhuwur itu kan Jawa, Iya. bahasa Jawa. Tapi kalau misalkan kita artikan ke bahasa Indonesia itu namanya tinggi. Tinggi. Ya, jadi istana tinggi. Karena bisanya disebut istana
Dubur atau istana tinggi itu bagaimana sih? Ya karena memang tempatnya paling tinggi, Tinggi di sini. tinggi di sini. Jadi tadi juga pas kita ke sini ya, kita Naiknya juga ya jauh capek kan. lah. Sampai keringet-keringet. Ya, itulah namanya juga perjuangan ya. Iya. Nah, di sini kita akan mengulas dulunya ini tempatnya ini untuk bertapa. Bertapa oleh kalau nggak salah dari narasumber ya. Cerita dari turun temurun dari zaman dulu itu. Dari nenek moyang. Nenek moyang itu katanya namanya itu Mbah Mangun Suwarno. Mbah Mangun Suwarno itu nggak tahu dari mana dan dari mana asalnya itu nggak tahu ya. Kita nggak tahu karena dulunya memang ceritanya seperti itu dari orang dulu sampai sekarang diceritakan seperti itu. Nah, Mbah Mangun Suwarno ini bertapa di sini dan memiliki ajudan atau pengawal asisten lah bahasa gaulnya kan asisten ya. bahasa gaulnya asisten. Iya. Itu nunggu di bawah sambil nunggu ini bertapa, dia nunggu di bawah karena dulu memang di sini kan belum jadi kayak pemukiman ya. Maksudnya Masih hutan lah, masih ini hutan lah, benar-benar hutan belantara gitu ya. Masih banyak hewan-hewan Hewan buas. Dan asistennya juga kan kita nggak tahu namanya juga. Iya, kan. nggak tahu namanya. Dulunya dia itu tidurnya di atas, nungguin ini Mbah Mangun Suwarno ini Iya. di bawah, tapi di atas. Takutnya kan dimakan hewan buas. Ya, betul. Jadi dulunya itu di atas tidur. Nah, setelah Mbah Mangun Suwarno ini selesai ya, Nah, di atasnya di atas apa itu? Di atas pohon atau di atas apa? ya intinya kalau ini di atas lah intinya Iya, iya. melindungi diri lah ya, Iya, melindungi melindungi diri. Jadi setelah ini selesai turun kan. Iya. Tapi kan karena udah lama mungkin ya, saking lamanya ini katanya itu udah meninggal ya, meninggal di atas. Jadi ini pulang terus disamperin tuh. Jadi ayo kita pulang gitu kan. Tapi bahasa dulu mah Jawa pasti ya. Iya. Tapi Jadi, kan kata narasumber kan ini bukan makam ya, Bukan tapi makam. petilasan. petilasan atau pertapan lah. Seperti itu. Orang dulu kan seringnya dulu kan tapa gitu kan. seringnya tapa. Mencari ilmu gitu kan. Mungkin dengan cara itu juga bisa mendekatkan diri kepada pencipta alam, Iya. kepada Tuhan gitu. Mungkin kita mau lihat-lihat dulu dalamnya ya, Ya harus kita lihat dulu lah. dari Mas Wira dan Restu ya. Kita masuk aja ke dalam ya. Iya, Kita iya. lihat-lihat dulu petilasannya itu seperti apa sih gitu. Ayo kita masuk. Ayo kita masuk. Assalamualaikum. Nah, di sini memang Assalamualaikum. ini dulunya memang ini sebagai simbol ya, dulunya ada orang bertapa di sini. Dan juga ada juga yang sering bakar-bakar mungkin. Jadi ada hal seperti ini kan. Masih adat dulu lah ya. Jadi masih kental lah, Kental banget. Ini juga ada bakaran apa? Kemenyan. Iya. Dia bahasanya kemenyan. Iya. Kalau sekarang kan jarang ya orang-orang bakar menyan, mungkin Sekarang udah, kebanyakan mungkin kayak semacam dupa dan yang lain-lain. udah modern, kita modernisasi sih. Jadi bukan makam ini kan apa? Jadi dibikinnya makam gitu. Biar kelihatan gitu ya, Mas Iya. Wira ya. Jadi biar ada tanda di sini iya. Dulunya tapanya kan di sini berarti di sini sama di sebelah situ. sebelah sana. Coba kita lihat. Kita muter-muter aja lah. Kita survei dulu, kita maksudnya lihat-lihat lah. Awas ya jangan. Ini juga kelilingnya juga banyak pohon bambu ya. Ini juga ada 4 di sini. Iya. Jadi pojok-pojok pohon bambunya. Ada empat pohon bambu. Dan mungkin kita boleh lihat ini. Di sini karena kita lihat banyak ya. Mungkin dari sini, dari situ ya. Kebanyakan itu Iya. memang banyak ini apa? Bakaran kemenyan, terus banyak batu-batu ini buat nandain ya. Jadi di sini tuh bukan makam orang meninggal, cuma kita orang-orang sini tuh biar dulunya memperingati atau apa ya, Biar tahu biar lah. tahu lah dulunya di sini tuh buat orang bertapa gitu. Apa? Mungkin Mas Wira kita keliling lagi atau mungkin gimana? Oke ya. Sini ya. Jadi di sini juga kita ada tanda lagi ya. Mungkin di sini kan kalau Mas Wira sama kamu ya tuh, ya, gimana sih kalau misalkan dulunya itu kan orang bertapa tuh biasanya orang yang dulu seperti itu tuh apa sih ya? Mencari apa sih sebenarnya kalau Restu dan Mas Wira tahu itu buat apa gitu kan? Saya awam nih masalah dalam hal bertapa itu kan orang-orang dulu itu ya. Kalau tahu. menurut saya kalau orang dulu emang sakti-sakti ya, karena kenapa sakti? Karena orang dulu itu mau bertapa, mau puasa, mau Tirakat ya itu juga mau hal-hal yang lain.
Jadi dia mencari ilmu nggak segampang itu. Dia mau bertapa di gunung, entah di mana, entah di sini, entah di sana. Jadi demi ilmu. Pengorbanan apa? Pengorbanan. Gimana nih Mas Wira, kok jambulnya rada redup ya? Dijambulin lagi dong. Bentar. Ya, kan biar keren ini Iya. tampilan beda. Mungkin baru awal jadi Iya. agak-agak gimana. Nih saya nih berpikir besok Mas Wira tuh rambutnya kayak saya nih. Jambulnya tuh dimerah-merahin tuh Enggak biar lah. biar kayak jago gitu. Dan mungkin emang yang saya lihat mungkin dia tapa di sini dan emang yang satunya yang nungguin di Iya. bawah emang dia kan nggak ikut, mungkin di sini sendiri mungkin bertahun-tahun kalau bertapa. Pertapa ya. Juga sosoknya juga banyak sih di sini. Kalau di sini Sosok itunya, makhluknya banyak. juga aku lihat di pojok sana ya, Merinding, tunjukin aja merinding. di pojok sana dia lari ke Dekat situ. bambu itu. Ya. Jadi sosoknya ini setengah badan manusia, Iya. setengah badan Hewan. hewan. Jadi kayak bentuk apa itu? Aul. Ya, Oh iya, aul. seperti itu. Ini kalau kita kan mau bertanya nih, Iya. bertanya ke penunggu sini mungkin yang dulunya bertapa di sini tuh orang mana kan belum terpecahkan. Ya, belum tahu. Belum terpecahkan dan mungkin di sini kita bakal melakukan mediasi juga ya Mas tuh sama Iya, Mas benar, Wira ya. benar. Juga kan kalau kita mediasi di sini sama aja kita nggak menghormati. Nggak sopan lah ya. sopan gitu. Ya, mungkin di sebelah sana aja Harusnya gimana? kita bawah di ya. luar aja ya, di luar ini. Mungkin kita langsung saja ke sana Iya. karena takutnya di sini kurang sopan lah kalau di Kurang sopan. ini. Kita kembali lagi ke awal berarti ke depan. Ke samping sini juga boleh di sini. Di sini. Ini apa di mana ya? Di sana aja kali. Di sana aja kan. Mungkin ini kalau di luar aja, di luar. masuk ini sih masih masuk wilayah pertapan mungkin. Di sini aja mungkin ya. Mungkin kita akan memanggil satu mediasi kan? Mediator. Mediator. Mediasi lagi sih. Mediasi itu melakukannya gitu. Kalau mediator itu orangnya. Dan kita memanggil Mas Timan. Mas Timan. Widih. Aduh, Gimana, sehat? wah sehat. Ini saya kalah ganteng gak sih? Iya. Tapi Mas Timan hari ini penampilannya Ya, agak ada. pangkas, rokok gimana gitu. Pangkas Ya, rokok, kalau pangkas rambut. Sekarang kan tahun 2020 ya ada Iya. kemajuan sedikit lah. Wes, mantul guys. sekali. Yang satu jambul, yang satu Yang satu apa sih itu namanya mohak gitu ya? iya, wah. Kalau yang satu itu ya udah itu ada gimana gitu. Ini keriting. Udah siap jadi mediator sekarang? Udah Sudah. Dan udah bisa merasakan satu sosok ini ya. ya sedikit merasakan sih. Sedikit. Iya. Ayo kita coba. Coba melakukan mediasi saja ya. Boleh duduk di sini? Duduk aja duduk. Kita bisa masukin, ya kan bisa bertanya gitu kan. Kita seperti itu. Iya. Dong, Mas. Dan di sini kita bakal melakukan mediasi ya. Kenapa kita melakukan mediasi? Karena kita ingin bertanya dulunya itu seperti apa di sini. Kita tanya kepada penghuni sini seperti itu. Biar kita pesahkan dari mana sih orang yang bertapa di sini. Ya di sini kita sudah bisa ya, kami bisa bertanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa duduk? Mungkin karena apa? Setengah badannya ini Nggak bisa duduk ya. Oh berarti ini sosok yang apa? Yang setengah badan orang, setengah badan hewan itu Hewan ya. betul. Sosoknya seperti itu. saya siluman gitu. Siluman. Assalamualaikum. Bisa jawab? Mau bertanya, ini mbahnya ini namanya siapa? Mbah Jigung ya. Mbah Jigung sudah lama di sini. Sudah. Ini Mbah Jigung mau tanya nih. Dulunya yang bertapa di sini itu siapa, Mbah? Ada. Siapa namanya, Mbah?
Mbah Mangun Suwarno bener ya. Kalau Mbah Jigung ini tahu nggak sih Mbah Mangun Suwarno ini asalnya dari mana? Kalau itu nggak tahu, tapi orang jauh. Oh, Orang- berkelana ya. Sini mungkin dia dari tempat jauh berkelana ke daerah sini Dari mungkin sini ya. karena dia pengen bertapa di sini ya. Dan di sini bertapa tujuannya apa Mbah? Pengen mencari apa? Mencari apa? Cari ilmu, jaga-jaga. Mencari ilmu buat jaga-jaga. Nah kalau nggak salah nih dari narasumber ya warga setempat itu Mbah Mangun Suwarno ini punya asisten, punya ajudan. Ya ada, Katanya nunggunya di bawah. iya. Kamu bisa tahu. Soalnya dari narasumber apa warga sekitar seperti itu. Mungkin dari Mbah Jigung sendiri tahu nggak nama dari asisten itu? Itu bukan urusan. Oh itu di bawah ya. Di bawah. Beda wilayah bagaimana? Iya, itu saya. Berarti dulunya di sini Mbah Mangun Suwarno ini mencari ilmu buat jaga-jaga ya. Iya. Dan Mbah Mangun Suwarno ini dari jauh. Mungkin dari Mbah Mangun Suwarno sendiri di sini berapa lama Mbah? Bertahun-tahun apa? Iya, bertahun-tahun Bertahun. di sini bertapa. Enggak menanya, kata narasumber tadi kan itu ajudan atau asistennya Mbah Ajudan. Suwarno itu kan Iya. katanya kan di bawah kan, itu kan meninggal itu. Benar apa enggak itu? Iya, Itu belum meninggal. Berarti itu meninggalnya itu memang itu dinamainya raga semangsang ya. Artinya raga yang tersangkut. iya di atas pohon. Oh berarti di atas pohon meninggalnya. Kalau nggak salah itu kan setelah selesai bertapa Mbah Mangun Suwarno ini ngajak balik asistennya itu berarti cuma arwahnya ya Mbah. Iya, Berarti memang benar yang diceritakan oleh narasumber ya. Jadi dulunya itu Mbah Mangun Suwarno bertapa di sini mencari ilmu buat jaga-jaga dan bertahun-tahun di sini. Namanya juga kan orang dulu kan. Iya, Nyarinya kan ilmu. ilmu. Jadi kalau orang dulu kan pengennya nyarinya ilmu bertapa, puasa. Makanya kebanyakan keturunan kebanyakan kayak gitu. Jadi zaman dulu. Kalau Mbah Jigung ini sebenarnya wujudnya seperti apa sih Mbah? pengen tahu. Iya Mbah. Iya, pengen tahu. Ya, seperti macan. Seperti macan, seperti harimau. Iya. Jadi wujudnya berarti hawanya ini seperti harimau ya. Sampai aku bisa berdiri. Oh berarti seperti. Oh Mbah Jigung ini sosoknya seperti harimau tapi dia itu bisa berdiri. Jadi Berarti kayak hewan buas ya. Iya, seperti hewan buas. gimana? Masa? Udah mungkin ya, cukup informasinya ya. Ya sudah Mbah, terima kasih Mbah informasinya Mbah. Dan mungkin dari cerita Mbah Jigung sendiri ya, Mbah Mangun Suwarno bertapa di sini itu bertahun-tahun dan memiliki ajudan yang meninggal di bawah karena menunggu Mbah Mangun Suwarno ini bertapa. Dan mungkin dari tadi ya Mbah Jigung ya namanya. Iya, namanya Mbah Jigung. Mbah Jigung ini penghuni asli sini. Asli sini. Asli sini. Jadi
memang benar-benar tahu dulunya itu Mbah Mangun Suwarno ya, benar berarti ya. Betul. Itu bertapa di sini untuk mencari ilmu buat jaga-jaga, mungkin karena orang-orang dulu mungkin ya, karena mungkin cara untuk fokus atau cara untuk konsentrasi itu dengan cara menyendiri mungkin di suatu tempat untuk mencari sebuah ilmu seperti itu ya. Iya. Dan Dan- emang sosok yang tadi emang seperti hewan buas gitu lah. Seperti macan atau harimau Iya. kalau bahasa Indonesianya. Jadi dia itu bisa berdiri loh. Jadi Berdiri. nah, Untungnya aja tadi nggak jalan kemana-mana. Iya. jadi saya penasaran nih. Hewan sih. Iya, penasaran. Ini bayangin aja kalau misalkan macan atau harimau itu bisa berdiri, itu bisa dijelasin tuh gimana sih sosok ini tuh terbentuk seperti hewan tapi bisa berdiri gitu. Ya karena dia seperti siluman, jadi setengah badan manusia, setengah badan itu seperti harimau, Seperti harimau ya. Setengah-setengah itu. setengah-setengah. Jadi kan bisa berdiri. Mungkin cerita yang di sini memang benar-benar, tapi kita gagal memecahkan asal ya. Asal. Ya mungkin karena zaman dulu ya susah ya buat Susah ya. nentuin mana Bandung, mana Jakarta. Jakarta ya, Nah, kan iya. nggak tahu juga gitu. Jadi mungkin sosok yang satu ini, untungnya saya mau apa? Saya kira tuh mau nyerang gitu, udah gitu kan? Nggak mungkin kan kita kesini kan Baik. hanya ingin. Iya, pengen tahu lah. Iyalah. Dan yang bikin penasaran kan yang di bawah, yang di kuburan apa tadi namanya? Di makam. Raga Raga, Semangsa. Kuburan itu kan kita masih banyak cerita kenapa dia bisa meninggal. Yang nungguin itu. Oh iya. Dan kita juga, oh iya, saya ingat. Jadi pas kita tanya narasumber juga kan, kenapa dinamain Raga Samsang ya? Karena tadi ya, Iya. ajudan atau asisten Mbah Mangun Suwarno itu meninggal di atas, Di di pohon. Di atas Iya. pohon. Jadi kan penasaran. Tadi Mas Wira tanya itu di atas mana gitu kan? Ya kan jadi kita jawab kan, Iya. di atas pohon. Jadi kan meninggalnya di atas pohon itu diberi nama Raga Raga Semangsang. Semangsang. Raga itu badan, Badan. Semangsang itu nyangkut di atas Nyangkut di ya. atas. Jadi dinamain itu Ketinggalan lah itu. Ketinggalan. Raganya dan ketinggalan. juga kan dinamain ini apa Istana Dhuwur. karena kan paling tinggi kan. Tinggi, tempatnya Emang tinggi. dari nenek moyang dari dulu dari mbah-mbah dulu karena bisa dinamain seperti itu kan karena memang kejadiannya seperti itu. Jadi Iya. namanya juga nggak jauh. Jadi mungkin dari cerita dulu memang benar adanya. Iya. Juga yang bikin saya penasaran yang di bawah ini. Mungkin kita bisa ke bawah. Iya. Mungkin kita cerita sedikit nih, yang bawah dulu apa dari narasumber kan Bocoran bercerita. dulu lah, ya. Kita bocoran dulu nih, karena dulunya dinamain Raga Semangsang itu karena tadi, dan juga banyak juga kejadian Yang janggal lah. janggal gitu ya. Jadi kayak kalau dari narasumber ya dulunya itu ini bener ya, Iya. kata narasumber sendiri yang ngalamin. Iya. Jadi dulu itu ada orang tukang tahu lah, tukang tahu Bawa kedelai. bawa kedelai dari pasar kan beli. Iya. Kira-kira jam 10-an lah, jam 10 malam. Nah itu mau lewat sini, tapi dianya itu apa ya? Jadi Ya agak takut. agak takut karena dia sendiri sih, Iya, karena nggak berani. sendiri. Dia itu minta temenin ke narasumber gitu, malam-malam kan. Saya kira kan malamnya itu kenapa gitu mobil nggak jalan-jalan gitu kan, nungguin di tahu, situ ya. karena takut ternyata. Takut mau jalan ke itu kan makam itu Lewatin. kan, ya. Jadi minta temen ke narasumber seperti itu. Juga ada kan tukang ojek juga kayak gitu ya. Katanya tukang ada apa? Udah nganterin orang kan. Hmm. Habis pulangnya itu katanya kan lihat keranda jalan itu kan. Keranda. Sendiri ya. Di Tapi situ kan di makam itu. Sayangnya itu nggak di sini tapi di Iya, bawah. Di bawah. bukan di sini ya, di bawah. Di tempat apa? Raga Semangsang tadi. Iya, Tapi bukan kuburan. di makamnya itu, Ya, di jalan. di jalannya Di jalan. itu kan. Kita juga kan kalau tanya-tanya tentang itu bisa di bawah. Di bawah. Ini Mungkin cuma bocoran aja ini. bocoran aja. Dan di sini kita sudah menguak atau memecahkan lah sebuah misteri di mana Mbah Mangun Suwarno ini dulunya bertapa di sini bertahun-tahun ya untuk mencari sebuah ilmu. Mencari ilmu buat jaga-jaga. Ya entah itu jaga-jaga diri atau jaga-jaga apa keluarga atau sebagainya kan kita nggak tahu. Dan jaga-jaga itu dalam artian banyak hal ya. Iya. Ya, seperti itu, dan juga memiliki asisten atau ajudan itu yang di bawah. Dan di sini kita bakal menuju ke bawah Iya. untuk mengetahui cerita tersebut. Kalau kita rekam sampai bawah kan jalannya Jauh, susah. susah juga. Mungkin kita
kita stop, ntar kita lanjut. iya di kita bawah. lanjut di bawah. Stop dulu ya. Oke. Kita lanjut di bawah. Dan di sini kita sudah berada di makam Raka Semangsang. Iya, Ya. betul sekali. Ini tadi saya nyati mau tuing gitu tuh. Nggak bisa. Nggak pada nggak pada ini nih. Kalau nggak orang dukung dulu nih. beda lagi, Oh, beda pasti lagi. bisa. Ya, tuing langsung di sini gitu. Dan kita melanjutkan Cerita di atas. cerita yang di atas, yang tadi ada orang bertapa. Dan di sini dikuburkan Raka Semangsang. Di Raka Bertapa itu kan semedi ya, Hmm. bahasa Indonesianya itu kan. Semedi. Iya. Kalau di sini kita sudah berada di makam Raka Semangsang. Raga itu raga, tubuh, Semangsang itu nyangkut di atas. Iya. Tapi bukan pakaian ya, ini raganya. Tapi aku juga pengen bilang yang aku bingungin dari awal kan banyak orang Hmm. mungkin dari jauh apa dari mana lewat sini kebanyakan nggak berani. Iya. Mungkin ada yang ganggu, ada yang ini. Iya. Emang ada dari sosok di tempat ini emang benar-benar mengganggu apa enggak kan kita perlu bertanya-tanya kan. Perlu pembuktian lah. Iya. Soalnya kan dari yang tadi cerita tukang ojek, Hmm. yang lihat keranda itu, terus mungkin kebanyakan orang itu mindset atau pikirannya lewat sini tuh takut. Iya. Yang pertama memang penerangan ya, penerangan di sini kurang, Kurang. terus jalannya juga kurang bagus, Juga sepi, sepi dari pemukiman warga kan. seperti itu, Jadi makanya kan jadi Dari sana nggak ada rumah, dari Oh. sini juga nggak ada nggak rumah, rumah. orang mau lewat kan juga takut. takut, Kan. Juga makamnya kan agak lumayan serem. serem lah. Orang saya aja kalau saya nggak berani, jujur saya nggak berani kalau lewat sini. Lihat apa, nisan aja, wah pasti udah pikirannya kan kemana-mana, jadi takut lah. Emang kebanyakan orang kalau orang jauh lewat sini Hmm. diganggu emang di daerah dekat kuburan sini ya, Iya. ketimbang yang di istana Iya. Tanah dulu dubur. Yang biasa nama kan di depan gitu kan. di pinggir jalan. Jalan. Mungkin kan di pinggir jalan nampak kan dari sosok yang sekitar sini aja. Iya. Yang sering mengganggu lah. Juga nggak dari makam juga sih, paling dari sungai-sungai kecil ini kan Iya. ini juga, agak lumayan agak lumayan angkat. angker di sini. Merinding sih. Ini Ini saya pulang aja gimana? aman nggak? Ya, ini gimana mau dimasukin apa gimana ini? Kita mediasi ya mungkin ya. Mediasi. Ya, Mungkin biar aku- tahu lah ya. Iya, biar Tapi- tahu penunggu sini. Iya. Cuma Mungkin masalah aja. Mas Wira, Mas Vira. Oke, siap. Ayo. mungkin kita tanya-tanya tentang itu dulu ya. Gimana ya ini ya? Katanya banyak keranja lewat. Keranda lewat. Iya, terus belakang mungkin ada tukang ojek nggak berani kan. Ini lokasinya agak kotor ya? Nggak apa-apa. Apa bisa dicuci. Jadi di sini kita bakal melakukan mediasi ya dengan sosok sini, mungkin benar apa enggaknya penampakan atau hal-hal yang janggal itu mungkin bisa dibuktikan di mediasi ini ya. Jadi kan dulunya ini Raga Semangsang ya sudah diceritakan bahwasanya Raga Semangsang ini dulunya itu ya tadi ya ajudan dari Mbah Mangun Suwarno yang bertapa di atas. Sudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa ini? Silaturahim, Mbah. Boleh nggak, Mbah? Bisa bahasa Indonesia, mboten, Mbah? Bisa. Oh. Mau silaturahim, Mbah? Boleh, Mbah? Kalau boleh tahu, Mbah, namanya siapa, Mbah? Mbah Sulistyo. Mbah Sulistyo ini sudah lama, Mbah, di sini, Mbah? Sudah. Ini saya mau tanya nih, Mbah. Dulu kan ada orang bertapa di atas ya, Mbah? Dan asistennya di sini.
Itu namanya siapa, Mbak? Namanya siapa, Mbah? Adi Mulyo. Oh, berarti asisten. Panggilannya Pak Mulyo ya? Oh, Pak Mulyo. Itu dari orang mana, Mbak? Jawa Timur. Oh, orang Jawa Timur. Berarti dia berkelana tapa di sini. Oh, Oh, kenapa dia meninggal dan tersangkut di pohon kalau nggak salah? Itu matinya kenapa, Mbah? Dia menunggu. Oh, jadi Karena terlalu lama, lama ya? bagaimana? tidak makan, tidak tidak makan. minum. Tidak makan, tidak minum. Oh. Jadi dulunya ini berarti Mbah siapa tadi? Mbah Mulyo ya? Iya, Mbah Mulyo dulunya ini mengantarkan Mbah itu ya, Mbah Suwarno ya, bertapa. Nah itu sebenarnya Mbah Suwarno ini mencari apa sih, Mbah? Cari ilmu. Mencari ilmu ya, Mbah. Jadi jauh-jauh dari Jawa Timur ke sini ya, Mbah. Saya mau bertanya, Mbak, kenapa kalau setiap orang jauh lewat sini kan ada sesuatu yang ada yang bilang ada yang pakai motor lewat sini dan pulangnya dia melihat Keranda. keranda. Apa itu benar? Iya, Kenapa kalau orang setiap lewat sini diganggu ya? Orang baru. Jadi kalau orang baru diganggu gitu ya, Mbah. Tapi kalau orang sini enggak ya? tapi bukan aku yang Bukan. Bukan, Mbak. Berarti ada lagi sosok yang mengganggu ya, Mbah. ada. Itu dulu Mbah Suwarno itu sebenarnya apa sih, Mbah? Mungkin dari guru atau gimana, Mbah? Kiai. Iya, iya. Oh, berarti dulu kiai dari Jawa Timur. Mungkin dia berkelana ke sini mencari sesuatu. Itu kesininya jalan atau gimana, Mbah? Dulu Jalan dari Jawa Timur ke sini. mungkin kan kalau orang dulu punya ilmu, Punya jadi kan ilmu. nggak jalan jauh nggak kerasa capek. Iya, Ya, Mbak. betul. Beda sama orang sekarang ya, Mbak. Ya banget. Berarti ini Mbah Sulistyo ya? Kalau pesan-pesan buat kita dan yang lainnya sekitar warga sini itu apa, Mbak? Sopan. Yang sopan. Kalau orang baru lewat ini juga harus mungkin Permisi ya, Mbah? permisi, talson apa gimana ya, Mbak? Tuh, Tapi kalau orang kesini minta apa pernah nggak, Mbak? iya, dulu pernah, sekarang udah enggak. Dulu sekarang- pernah, sekarang enggak. Berarti kalau sekarang udah nggak berani mungkin seperti dulu ya, Mbak? Biasanya kalau ke sini minta apa sih, Mbah? Kalau boleh tahu, Mungkin jimat apa Mbak? bukan. Nggak mau kasih tahu itu. Oh, mungkin Itu nggak boleh pribadi. tahu ya. Intinya sekarang Kalau- udah nggak pernah ya, Mbah. Tapi kalau Mbaknya nggak pernah ngasih gitu kan? Mungkin penunggu yang lain ya. Iya, Oh, di sebelah sana. Di pohon apa di mana, Mbah? iya, Oh, berarti yang gede. yang mungkin yang sering apa? Mengganggu itu juga itu ya, Mbah. Ya, Oh, jadi sosok yang itu yang sering mengganggu ya. Dan mungkin cukup jelas ya. Cukup jelas. Dan mungkin emang dulunya ya Mbak banyak emang yang meminta hal seperti itu. Entah itu nggak tahu apa ya Mbak ya. Tapi kalau sekarang udah jarang. Enggak. Udah enggak. Berarti itu bertapanya berapa lama, Mbah? Bertahun-tahun. Berarti lama ya. Itu kan kalau nggak salah dengar ya, Mbah, itu dari narasumber itu bilangnya Mbah Mulyo tadi itu kan diajak pulang juga, Mbah. Berarti itu cuma arwahnya ya, Mbah? Warganya berarti ditinggal. Tapi pas. oh ditinggal ya. Di pohon mana, Mbah? Pohonnya Oh, udah nggak ada, berarti udah ditebang.
berarti cuma arwahnya aja yang dibawa. Iya. Tapi yang kiai yang itu nggak nyadar ya. Oh, udah tahu. Itu biasanya dari Jawa Timur ya, Mbah Mangun Suwarno tadi bertapa di sini untuk mencari ilmu, dan ajudannya itu namanya Mbah Mulyo. Mbah Mulyo ini meninggal karena saking lamanya dia nggak makan nggak minum, menunggu seperti itu. Jadi dia meninggal di atas seperti itu. Mungkin cukup ya. Mungkin cukup. Makasih ya Mbak. Mbah Sulistyo. Iya. Assalamualaikum. Mungkin ini Kak, gimana ini? Apa? Mungkin tidak terima. Nggak terima ya. Ini menyerang apa gimana ini Mas? Iya. Berarti dua sosok ini yang sering mengganggu mungkin ya tuh. Iya. Mas Wira bisa mungkin bisa ini. Boleh saya berbicara? Ada apa kalian hadir? Bisa tenang. Bisa. Kamu di situ, Din. Takutnya Takut nanti masuk ke jurang ya? Boleh saya bertanya? Kenapa masuk? Ada apa ini? tidak terima. Gimana? Kan Tidak terima kita melakukan mediasi ya? Kenapa nggak terima? Kenapa raga teman saya yang dimasukin? Jawab. Mungkin ini yang saya mengganggu. Ini sosok yang sering ganggu berarti ya? Bukan. Bukan. Berarti ada lagi. Ada lagi. Emang penunggu sini ya? Iya. Kenapa masuk? Kenapa masuk? Kita kan gak ganggu di sini. Kita cuma pengen tahu cerita. Doak. Terkuak. Jangan malah bagus, jadi kita tahu. Iya. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Orang tahu. Iya. Aku pengen tahu ini, kamu sosoknya apa ini? Sosoknya apa kamu? Macam-macam apa? Hewan. Kalau selain kayak kamu banyak kayak di sini. Coba yang aku pengen yang ganggu di sini, coba masukin ke badan temanku ini. Coba. Kamu keluar ya. Keluar kamu. Kamu yang keluar. Masukin yang mengganggu di sini. Kalau berarti yang ini nggak ganggu ya Mas Wira ya? Enggak, ini enggak masuk. Ini cuma apa? Tadi kan udah hampir masuk kan. Jadi sama dia dimasukin aja langsung. Coba tanyain yang satu ini. Kalau yang ini siapa ini? Penunggu sini. Penunggunya di sini. Maaf mau nanya. Ini yang sering ganggu bukan sih? Bukan. Ada lagi. Ada lagi yang mana yang ganggu lagi? Gimana? Gak berani nunjukin. Takut ya? Ganggunya seperti apa ganggunya? Seperti apa ganggunya? Yang sosok mengganggu nggak mau masuk. Gak mau masuk. Berarti ini yang tadi sebelumnya ini dia. Mungkin kita keluarin aja. Mungkin kita netralin aja. Ini sekalian.
sana aja Mas Ipan. Jangan kosong Mas Ipan. Mungkin di sini sosoknya yang tadi bukan yang mengganggu ya. Cuma dua sosok ini merasa mungkin tidak terima dengan kedatangan kita semua ya. Jadi dia masuk ke salah satu teman kita gitu. Saya kira tadi sosok yang mengganggu itu Bukan. Mungkin sangat takut ketahuan kita kita membocorkan kan. membocorkan Mungkin gitu. tiba-tiba teman kita yang dimaksud. Jadi nggak mau masuk yang Masuk yang aja mengganggu gitu itu ya. nggak mau masuk. Mungkin nih tadi kan jadi dua sosok ini kan kita apa sih nggak tahu tiba-tiba kita masuk aja gitu kan. Saya kira tadi itu yang mengganggu loh, soalnya kan kalau dia Tapi yang mengganggu dari itu tadi nggak ya, terima. Din, aku lihat emang di sana itu berdiri mulu nggak mau pergi dari tadi liatin kita ini. Yang sosok hitam bukan sih, Iya, hitam juga ada, cewek juga duduk di sana kan. sosok cewek sama sosok tinggi besar. Iya. Cuk, ini kita diliatin terus gimana Nggak tuh? apa-apa. Ini mengganggu nggak sih kira-kira? Ya mengganggu, cuma nggak mau di hoak gitu. Mau Makanya kan nggak mau tadi diuak kayak gitu kan. Jadi yang Dua masuk itu dua kan ngomongnya begitu menyambut. Pilihan aku panggil yang sosok yang mengganggu tidak mau. Tak mau. Oh, berarti ya sosok mengganggu yang lagi liatin kita ini. Kita Oh, berarti dia nggak mau bahwasanya ceritanya itu Dibongkar. dibocorkan lah. Jadi berarti kita nggak bisa melakukan mediasi dengan sosok yang ini dong. iya, nggak bisa. Dia nggak mau. Nggak apa-apa. Yang penting kitanya udah tahu aja lah. Intinya kan kita tahu sejarah Raga Semangsang ya. Iya. Tapi kan kurang puas rasanya kan. Iya. Cuma tadi tak kira tuh yang mengganggu lo yang dua tadi lo. Bukan. Tapi sebenarnya itu siapa sih? Maksudnya anak buahnya atau gimana? Dia anak buahnya itu di bawahnya mereka. Jadi nggak mau masuk. Nggak mau. Kalau kita paksa panggil juga nggak mau. Percuma. Kayak sumpama kamu nih Hmm. nggak mau dipanggil, tetap nggak mau kan? Iya sih. Kayak kita aja gimana? Ya, berarti mungkin kita cuma bisa apa? Ya kita dapat intinya kita dapat bocoran. Mungkin sambungan cerita dari Mbah Mangun Suwarno ya. Dan juga kita kan dapat bocoran bahwa orang jauh, orang baru kata Mbak tadi kalau lewat Mbak sini kan Sitio nggak boleh kan. Jadi kalau orang baru itu diganggu. diganggu. Tapi kalau orang sini pasti enggak. Soalnya mungkin udah tahu udah kenal ya. Tahu, udah udah paham kenal. Kayak kamu, aku paham kamu. Iya. Nggak mungkin aku ganggu kan. Iya. Kecuali aku nggak kenal kamu lewat. Nah, baru diganggu gitu. Mungkin dari cerita nih Ragas dari atas ya tadi ya. Ya. Atas kan kita udah capek-capek kita udah sampai ke atas, kita sampai ke petilasan atau ke tempat bertapa lah. Iya. Mbah Mangun Suwarno. Iya. Nah, Mbah Mangun Suwarno ini tadi kan bertanya sama penunggu situ juga kan, asistennya kan, Iya. namanya nggak tahu, asalnya nggak tahu, dan kita kan bisa pecahkan di sini. Iya. Ternyata tuh asistennya tuh namanya Mbah Adi Mulyo ya. Iya. Pamulyo. Iya Pamulyo lah, lebih Panggilannya. akrabnya mungkin ya. Dan itu katanya dari Jawa Timur. Itu jalan kaki ya. Dari Jawa Timur ke Jawa Tengah jalan kaki. Jauh. Tapi Ini kalau- orang dulu. Orang dulu. kan Kalau kita- orang pinter-pinter, orang sakti-sakti kan. Kalau kita mungkin apa sih berapa bulan sih Jadi- jalan maksudnya? Iya, tadi kan tapi kebanyakan dari sosok tadi kan bercerita kalau zaman dulu sama zaman sekarang kan beda. Ya, Mungkin zaman sekarang aja kalau suruh ke sawah aja Malas. nggak mau malas. Kalau orang dulu Orang dulu aja itu kan kemana aja jalan. Jalan nih. Nggak belum ada kendaraan mungkin. Ada cuma kan belum banyak gitu kan. Jadi Mbah Mangun Suwarno ini ternyata itu seorang kiai. Tadi dari penjelasan dari Mbah Sulistyo tadi, seorang kiai yang dulunya itu mungkin mencari ketenangan batin mungkin ya, ketenangan pikiran itu Iya. didapatkannya di sini untuk mencari ilmu, mencari ketenangan ya, untuk mendekatkan diri mungkin kepada Tuhan ya, kepada Allah. Jadi mungkin dan kita cara juga seperti itu membantu mendoakan beliau ya. Iya, almarhum. yang sudah meninggal kan. Iya. Semoga masuk Diterima surga lah. diterima di Diterima surga. insya Allah gitu kan. Amin amin. Dan kita rangkum deh. Kita mau rangkum gak sih dari awal sampai akhir?
Ini banyak Ya banget banyak ya. sih, pada intinya kan kalau orang baru lewat sini mungkin nggak sopan, nyelonong aja, nggak Iya. talson, nggak izin, mungkin kan diganggu. nggak ada omongan apa gitu. Iya. Permisi mungkin kan dalam bahasa manusianya kan gitu. namanya jin setan kan nggak kelihatan. Iya. Kita Kita kasat mata kan. kita sopan pun belum tentu sama mereka sopan. Iya. Intinya ya kita tetap minta perlindungan sama Allah dan juga kita ya Betul itu. assalamualaikum lah. Iya, iya. Ya. Intinya kan kita berbagi cerita lah, Iya. bahwa yang kita penasaran dari kemarin apa sih itu, katanya banyak yang bilang itu makom, banyak yang bilang itu kuburan apa, Makom wayang apa itu, Petruk Petro Ada yang Bareng itu kan. ternyata kan bukan ternyata petilasan seorang kiai yang namanya Mbah Mangun Suwarno yang asalnya dari Jawa Timur. intinya orang pinter dan jago. Iya. Iyalah. Udah orang Orang dulu dulu emang kan, seperti itu sih iya. banyak kan. Jadi apa sih ya? Ini juga bisa jadi apa sih? Kalau yang nonton kan jadi tahu oh ini di sini, di sini, di sini. Iya, Katanya kok dulu seperti ini ternyata bukan. jadi tahu ceritanya. Jadi tahu cerita. Aku juga kan penasaran kan. Dan kita di daerah mana ini? Kita Oh iya ini cerita. belum cerita, astagfirullahaladzim. Di sini kita daerah- sudah berada di Desa Binangun, Iya. kecamatannya Karanggayam, kabupatennya Kebumen. Iya, betul. Pokoknya kalau tahu di sana nggak ada rumah, di situ nggak ada rumah, di tengah-tengah ada kuburan, Nah, ini. di atas ada kuburan, di sini. Iya. Ini kuburan cuma satu sih kalau daerah Mungkin jambulnya Mas Wira agak berantakan nih, Iya. agak Kan bengkok-bengkok. tadi kan habis dimasukin. Oh iya. Jadi lemes dia. Jauhin lagi dong. Entar lah. Ya, di sini kita sudah mendapatkan cerita bahwasanya ini saya rangkum semua ya. Iya. Mungkin dari narasumber bercerita belum lengkap ya, kita lengkapin di sini. Dulunya ada orang bertapa di atas. Mungkin kan ya. saya mau ngomong sedikit, mungkin sumber nggak bisa hadir kan karena udah sepuh, Udah sepuh ya. ya udah tua juga kan. Dan kita kemarin sih, kita kemarin ke rumahnya beliau, Pak Ikhwandi Iya. namanya. Dan juga kita sudah bertanya-tanya tentang tempat ini dan tempat atas dulunya itu bagaimana. Jadi ceritakannya hanya seperti itu, dari dulunya itu Mbah Mangun Suwarno bertapa di situ. Orang mana belum tahu ya. Iya. Terus aslinya itu di sini. Iya. Namanya belum tahu juga. Nah, di sini kita sudah berhasil memecahkan itu semua. Dari awal mungkin Mbah Mangun Suwarno dan Mbah Mulyo ya, Pak Mulyo itu Iya. dulunya dari Jawa Timur ya, berjalan menuju sini tuh untuk mencari ilmu. Dan Mbah Mangun Suwarno ini seorang kiai. Dan pada intinya kan ini bisa jadi cerita bahwa Iya. bahwasanya emang ceritanya ini bukan katanya ada wayang Petruk, katanya Kuburan ini, Petruk, kuburan itu kan Iya kan. aslinya malah petilasan. Dan mungkin cukup Mungkin gimana? Ada yang mau waduh. Mungkin di sini cocoknya bikin paket ya. Mungkin di sini nggak tahu kenapa ya. Ini siapa ini? Siapa ini? takoni gue wis Sini, sini. Sok. Kenapa nyerang? Boleh saya bertanya? Kenapa nyerang? Ini siapa ini? Coba kamu belakang sana, Din. Takutnya jatuh sana. Iya nih. Itu jurang soalnya. Tebing itu tebing. Mungkin sosok ini nggak mau berbicara, jadi dia menyembunyikan sesuatu. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa? Kenapa tiba-tiba masuk? Intinya nggak terima aja. Saya bawa takut ke jurang. Pegangin dulu, pegangin dulu, pegangin.
kita netralisir aja lah daripada Dia kasihan. malah Allah Akbar. mungkin cukup ya dari tim Kuda Ratu ya. Mungkin saya cerita sedikit. Raga Semangsang ini memang benar dulunya itu ada orang yang kesini itu tidur di atas atau istirahat di atas. Di atas pohon. Jadi saking lamanya Iya. nggak makan nggak minum, dia meninggal. Dan setelah itu Mbah Mangunkusumo Suwarno sudah selesai, itu diajak pulang. Namun yang diajak pulang itu arwahnya. Kenapa lagi itu? Astagfirullahaladzim. Mungkin ya cukup, mungkin kita bakal cukup saja ya. Mungkin dimanapun kita berada kita tetap sopan santun ya, tetap permisi dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dilindungi. Cukup sekian dari tim Kuda Ratu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.